Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di part 9 pembahasan soal hukum. Seperti biasanya, kita akan membahas 5 soal. Sebelum kita membahas soal yang pertama, silakan teman-teman sambil latihan coba jawab sendiri terlebih dahulu. Baru setelah itu kita bahas soalnya bersama-sama. Soal pertama. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di unit luka bakar karena mengalami luka bakar akibat tersiram air panas. Hasil pengkajian menunjukkan adanya luka bakar pada ekstremitas kiri dan kanan dengan kondisi luka, jaringan granulasi mulai terbentuk, permukaan luka tampak kemerahan dan pinggir luka rapi. Tidak ada pus dan tidak terdapat jaringan nekrosis. Apakah fase penyembuhan luka tersebut? A. Inflamasi, B. Proliferasi, C. Maturasi, D. Epitelisasi, dan E. Remodeling. Yang ditanyakan pada soal pertama adalah fase penyembuhan luka. Sekarang kita lihat pada soalnya bahwa kondisi luka, jaringan granulasi mulai terbentuk, permukaan luka tampak kemerahan dan pinggir luka rapi. Tidak ada pus dan tidak terdapat jaringan nekrosis. Nah, jadi kondisi luka menunjukkan bahwa luka sudah masuk dalam fase proliferasi yang B ya teman-teman. Nah, fase penyembuhan luka dimulai sejak terjadinya cedera pada kulit. Ada 4 fase, yaitu 1. Hemostasis, yaitu fase vaskuler terjadinya setelah kerusakan jaringan. Kemudian inflamasi, terjadi dilatasi pembuluh darah di sekitar luka, menimbulkan eritema lokal, udem, panas dan terkadang gangguan fungsional. Kemudian proliferasi, pada fase ini terjadi pertumbuhan jaringan baru melalui 3 proses, yaitu granulasi, kontraksi luka, dan epitelisasi. Pada fase ini, jaringan granulasi mulai terbentuk, permukaan luka tampak kemerahan dan pinggir luka rapi, tidak ada pus dan tidak terdapat jaringan nekrosis. Kemudian yang keempat, maturasi. Setelah epitelisasi selesai, jaringan yang baru mengalami remodeling. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Ya teman-teman, soal kedua. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat dengan keluhan nyeri tungkai dan kaki. Dari hasil pengkajian, pasien sering merasa lelah disertai dengan rasa haus terus-menerus karena pasien sering kencing terutama pada malam hari sehingga pasien sulit untuk tidur. Struktur kulit tidak elastis, pasien juga mengeluh malas makan. TD 90/60 mmHg, nadi 110 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 37,7 derajat Celcius. Hasil laboratorium BDS 304 mg per desiliter, HbA1c8. Apakah masalah perawatan utama pada kasus di atas? A. Kelelahan, B. Gangguan pola tidur, C. Gangguan rasa nyaman, D. Kekurangan volume cairan, dan E. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Yang ditanyakan pada soal nomor 2 adalah masalah perawatan utama. Di soal dikatakan, hasil pengkajian, pasien sering merasa lelah disertai dengan rasa haus terus-menerus. Karena pasien sering kencing terutama pada malam hari, sehingga pasien sulit untuk tidur, struktur kulit tidak elastis. Pasien juga mengeluh malas makan. Jadi dari data-data yang terdapatkan, untuk masalah perawatan utama pada kasus nomor 2 ini adalah yang D ya teman-teman, kekurangan volume cairan. Ini mengacu pada dehidrasi, kehilangan cairan saja tanpa perubahan kadar natrium. Faktor yang berhubungan adalah kegagalan mekanisme regulasi dan kehilangan cairan aktif, yang dapat ditandai dengan haus, kelemahan, kulit kering, membran mukosa kering, peningkatan frekuensi nadi, dan sebagainya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang D ya teman-teman. Soal ketiga. Seorang pasien laki-laki berusia 74 tahun dirawat dengan keluhan batuk dan sesak napas. Hasil pengkajian didapatkan suara napas wheezing, TD 140/90 mmHg, frekuensi napas 26 kali per menit, frekuensi nadi 92 kali per menit, SpO2 95%, pasien dilakukan nebulisasi. Apakah evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? A. Menghitung nadi, B. Mengukur saturasi, C. Menanyakan respon verbal, D. Mengukur tekanan darah, E. Mengkaji suara napas. Yang ditanyakan pada soal nomor 3 adalah evaluasi setelah dilakukan tindakan. Sekarang kita lihat pada soal. Pada soal dijelaskan, seorang pasien laki-laki berusia 74 tahun dirawat dengan keluhan batuk dan sesak napas. Nah, hasil pengkajian didapatkan suara napas wheezing. TD 140/90 mmHg, frekuensi napas 26 kali per menit, frekuensi nadi 92 kali per menit, SpO2 95%. Kemudian pasien dilakukan nebulisasi atau pemasangan inhalasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman, mengevaluasi atau mengkaji suara napas.
Soal keempat. Perempuan usia 42 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada sendi bahu dengan skala nyeri 6. Rasa panas dan sulit tidur. Pasien tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari karena nyeri tersebut. Hasil pengkajian fisik, TD 130/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 18 kali per menit, berat badan 66 kg, tinggi badan 160 cm. Apakah tindakan perawatan mandiri yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Anjurkan penurunan berat badan. B. Latihan angkat beban ringan. C. Lakukan kompres hangat. D. Berikan analgetik. E. Lakukan massage. Yang ditanyakan pada soal nomor 4 adalah tindakan perawatan mandiri yang dilakukan pada kasus. Sekarang kita lihat pada soal. Soal dikatakan bahwa perempuan usia 42 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan nyeri pada sendi bahu dengan skala nyeri 6, rasa panas dan sulit tidur. Pasien tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari karena nyeri tersebut. Dari data yang kita dapatkan, tindakan perawatan mandiri yang dapat dilakukan adalah melakukan kompres hangat. Ini berfungsi untuk menurunkan nyeri. Diduga, pasien ini mengalami rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis adalah penyakit inflamasi sistemik yang menyerang membran sinovial dari persendian dan ditandai dengan nyerinya serta lemah dan bengkak pada sendi-sendi, terutama pada jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, dan lutut. Penyebab utama belum diketahui, namun diduga berasal dari faktor genetik yang dapat mengganggu daya tahan tubuh. Sebagai perawat yang dapat dilakukan untuk mengatasi pasien dengan keluhan nyeri rheumatoid arthritis, dapat dilakukan mengkompres bagian yang nyeri dengan kompres hangat, di mana suhu hangat akan memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah dan suplai oksigen akan mudah tercapai ke daerah yang mengalami nyeri. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah yang C ya teman-teman. Lakukan kompres hangat. Soal kelima. Seorang pria berusia 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keracunan baygon 2 jam yang lalu. Pasien saat ini terpasang NGT untuk mengeluarkan cairan lambung. Pada saat pemasangan NGT, pasien tampak mual dan ingin muntah. Apakah tindakan yang dilakukan perawat selanjutnya sesuai kasus di atas? A. Mengeluarkan selang NGT. B. Menambahkan lidocaine jelly. C. Menghentikan prosedur sementara. D. Menganjurkan klien untuk menelan. Dan E. Menekan ujung NGT hingga masuk. Yang ditanyakan pada soal nomor 5 adalah tindakan yang dilakukan perawat selanjutnya sesuai dengan kasus. Pada soal kita lihat bahwa seorang perawat sedang melakukan pemasangan NGT pada pasien yang keracunan baygon sejak 2 jam yang lalu. Pasien saat ini terpasang NGT untuk mengeluarkan cairan lambung. Pada saat pemasangan NGT, pasien tampak mual dan ingin muntah. Jadi, harus dihentikan terlebih dahulu. Dalam hal ini, perlu diperhatikan jika pasien tiba-tiba mual atau ingin muntah agar prosedur dihentikan sementara, agar tidak terjadi aspirasi. Kemudian prosedur dapat dilanjutkan jika pasien sudah membaik dan tetap memperhatikan kondisi pasien saat memasukkan selang NGT secara perlahan. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah yang C ya teman-teman, menghentikan proses sementara. Oke teman-teman, kita sudah membahas 5 soal pada kesempatan kali ini. Perbanyak latihan, tetap semangat dan salam kompeten.